Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami juga pada saat ini mau memuji muliakan nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yuk kita menyanyi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Nah anak-anak, inilah evaluasinya untuk minggu ini. 1. Siapa pengganti Daud? 2. Apa yang dimintanya pada Tuhan? 3. Sebutkan di bukit manakah yang paling besar untuk mempersembahkan korban. Diisi ya setelah mendengarkan cerita ini. Dan ayat hafalannya untuk minggu ini terambil dari Yakobus 1 ayat 5a. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Sekali lagi ya, Yakobus 1 ayat 5a. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Nah anak-anak, di sini Daud sudah menjadi tua dan sekarang dia berpesan kepada Salomo, anaknya, supaya ia tetap mentaati firman Tuhan. Dan tidak lama kemudian Daud meninggal. Setelah 40 tahun Daud menjadi raja Israel. Lalu diurapilah Salomo. Nah anak-anak, pada zaman Salomo itu bangsa Israel mempersembahkan korban itu di bukit-bukit pengorbanan. Karena belum ada rumah Allah atau bait Allah. Yang ada adalah kemah Allah yang kemarin buat menyimpan tabut Allah. Dan sekarang Salomo pergi ke Gibeon. Nah anak-anak, setelah Salomo sampai di Gibeon ini ada bukit persembahan yang paling besar. Nah di sanalah Salomo memberikan sampai 1000 ekor persembahan. Wah banyak sekali ya. Nah dan Salomo pada malam itu dia menginap di Gibeon. Ketika dia tidur, Tuhan bilang begini, "Hai Salomo, mintalah, aku akan beri. Hayo, minta apa aja." Lalu Salomo di dalam mimpinya dia katakan, "Tuhan, Engkau yang mengangkat saya jadi raja. Padahal saya ini kan masih muda banget Tuhan. Belum berpengalaman, sedangkan bangsa Israel ini sangat besar. Maka saya cuma minta hikmat untuk memerintah bangsa ini Tuhan." Lalu Tuhan menjawab, "Karena engkau tidak meminta panjang umur, tidak meminta harta, tidak meminta kemuliaan, maka
Aku akan memberikan hikmat sesuai permintaanmu. Tidak akan ada seorang pun yang seperti engkau sebelum atau sesudah kamu. Dan yang kamu gak minta, Salomo, aku akan berikan, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan panjang umur. Aduh, langsung Salomo terbangun dan ternyata Salomo bermimpi. Dan kira-kira jadi kenyataan gak ya anak-anak? Nah anak-anak, inilah Salomo. Dia langsung menyuruh anak buahnya, Ayo, yuk kita kembali ke Yerusalem. Nah sampai di Yerusalem seperti biasa nih anak-anak, Salomo memberikan persembahan korban bagi Allah sebagai rasa syukurnya, dan dia makan bersama pegawai-pegawainya. Nah anak-anak, Tuhan sangat baik, memberikan Salomo hikmat, apa yang gak diminta diberikan. Maka jika kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan, karena dialah sumber hikmat. Pasti Tuhan berikan. Nah inilah contohnya. Nah anak-anak, pria yang tadi dia mau melayani dan mau beribadah, tapi terhalang oleh tanah yang becek tuh anak-anak ya. Nah Tuhan kasih hikmat sehingga dia tetap bisa beribadah. Dia tetap bisa melayani dengan baju yang rapi, yaitu berjalan dengan telapak tangannya. Nah anak-anak, bagaimana dengan Salomo yang menggunakan hikmat Allah untuk memimpin bangsa Israel? Minggu depan kita dengar kisahnya ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang menyayangi dan mengasihi kami. Dan melalui cerita Salomo ini, kami boleh belajar, kami boleh meminta kepandaian, hikmat, dan mengambil suatu keputusan dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.